Guys, kembali lagi bareng Dita di Another Day, Another Tips. Baru awal ngomongnya udah belepotan. Maaf ya guys, kali ini aku mau sharing gimana caranya kita untuk bisa mudah untuk memanifestasi sesuatu, baik itu barang maupun kondisi. Oke, sebelumnya aku udah pernah nge-share ini di Instagram aku, cuma kurang lengkap guys. Jadi di sini versi lengkapnya lagi ya. Nah, di Instagram aku bahas tentang ketika kita memimpikan sesuatu, kita harus memantaskan diri dulu. Nah, di sini kita bahas ulang yang dimaksud memantaskan diri itu gimana sih? Caranya gimana sih? Nah, aku mau kasih tips buat teman-teman. Yang pertama, kita bahas ketika kita menginginkan suatu barang. Dan pantaskan dirinya di sini ibaratkan diri kita sebagai barang itu dulu. Misalkan kita menginginkan emas yang lucu-lucu, maka ketika kita menjadi emas, kita menginginkan pemilik yang seperti apa sih gitu loh guys. Jadi biar mudah itu menurut aku ya, ini yang sering aku lakukan ketika aku sedang dalam proses untuk achieve sesuatu ya. Kita melihat dari POV barangnya. Kenapa kok barang ini kayak susah banget buat dimiliki sama kita? Ya mungkin benar-benar belum pantas. Yang belum pantas itu bukan diri kamunya, tapi kondisi kamu yang sekarang. Diri kamu versi sekarang ini belum pantas untuk mendapatkan barang itu. Contoh, tadi kita bahas emas yang lucu-lucu, cincin yang imut, gelang emas yang lucu-lucu, kalung, atau anting-anting, dan lain-lain gitu ya guys. Apakah kita mau untuk dimiliki oleh seseorang yang jorok, yang malesan, yang insecurean, yang tukang sedih-sedih, yang tukang nangis-nangis gak jelas, nangisin cowok, nangisin hal-hal yang gak perlu ditangisin, tukang iri, tukang gibah, tukang merasani orang yang sudah sampai di titik itu. Gak mau lah. Alih-alih minta tips biar bisa cepet kecapainya, kalian malah iri. Ya bayangin aja, emas mana yang mau dimiliki sama kalian? Gitu. Pasti gak mau emas yang cute sih, yang imut dimilikin sama orang yang energinya tuh jelek banget, tukang iri, gak suka belajar. Saya juga tidak mau kalau jadi emas terus dimilikin sama pemilik yang kayak gitu. Idi tidak mau banget. Mending aku stay aja di toko emas ya kan. Terus maunya yang gimana kak? Nah kalau aku jadi emas yang imut-imut itu, aku kepengen banget dimilikin sama owner yang cantik, yang suka belajar, yang pintar memanage keuangan, selalu bahagia, bersyukur, dan selalu sharing hal-hal positif, gak suka gibah, gak suka iri, sama orang yang udah lebih dulu achieve impian yang aku lagi kepengen banget gitu. Kan kalau kita misalkan jadi emas pun, pasti bakalan suka banget sama pemilik yang kayak gitu. Dijemput dengan penuh rasa bahagia, rasa syukur, orangnya bahagia juga, ceria, terus gak iri kan. Pasti kita akan merasa beruntung banget buat dimilikin sama si owner ini gitu kan. Kitanya di sini versi sebagai emasnya gitu guys. Aduh senang banget kalau aku adalah sebuah emas terus aku dimilikin sama orang yang kayak tadi. Aku bakalan senang banget. Oke, itu tentang gimana kita memanifestasikan barang. Jadi kita gunakan POV sebagai barang itu. Jelas ya guys? Jadi kalau manifestasi kamu tuh kayak susah banget buat tercapai, ngaca dulu. Mungkin sifat kamu masih banyak yang perlu diperbaiki gitu loh. Gunakan POV sebagai barang yang ingin kamu achieve. Kira-kira pengen punya pemilik yang seperti apa, maka kamu harus memantaskan diri kamu untuk menjadi si pemilik ini gitu. Lanjut yang nomor 2, ketika kita memanifestasikan tentang keadaan. Misalkan kita kepengen punya laki-laki yang bisa mengatur keuangan. Menurut Allah, kalau kamu jadi laki-laki itu, laki-laki yang bisa mengatur keuangan, apakah kamu mau kalau kamu harus mempunyai pasangan yang suka marah-marah gak jelas, terus gak punya kegiatan, tukang overthinkingin laki-laki ini. Misal aku kalau jadi cowok terus punya cewek yang suka overthinkingnya, itu gak masuk akal. Padahal kan kita adalah laki-laki yang katakanlah sudah punya nilai plus, bisa mengatur keuangan gitu kan. Terus kita punya cewek yang setiap hari kamu kan aku loh Dek, aku sibuk bekerja adik, kamu jangan seperti itu dong, jangan membuat kepalaku ini tambah pusing gitu kan. Jadi kesimpulannya, ketika kita menginginkan laki-laki yang bisa mengatur keuangan, ya kita harus
memantaskan diri dulu. Kalau kita jadi laki-laki itu pengennya punya cewek seperti apa gitu. Nah kalau aku sendiri, kalau aku jadi laki-laki tadi, aku pengen punya cewek yang tenang, pintar ngerawat diri, terus sibuk, maksudnya tuh punya kesibukan, terus dia tuh happy biar otak saya ini tidak mumet, punya cewek yang tukar tantrum kan. Terus dia juga punya kemampuan yang kurang lebih sama, bisa mengatur keuangan, terus dia juga udah punya tabungan juga. Jadi ketika aku adalah laki-laki yang punya tabungan, aku juga menginginkan wanita yang sudah punya tabungan. Dia seenggaknya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting tuh berarti dia udah ada kemauan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Jadi kalau kita menginginkan banyak kriteria dalam impian ya, maksudnya laki-laki impian kita, ya sadar diri, sudah banyakkah hal-hal yang kita perbaiki dalam diri kita sebagai perempuan agar kita bisa menarik laki-laki yang seperti itu. Kalau pengen dapat ikan yang besar, harus pakai umpan yang besar gitu ya. Perlu kalian tanamkan baik-baik dalam diri kalian. Kalau pengen dapat ikan yang besar, harus pakai umpan yang besar. Kalau kamu aja belum punya kelebihan-kelebihan yang bisa kamu tawarkan sebagai cewek yang pengen punya laki-laki impian tadi, ya mana mau cowoknya sama elu gitu ya teman-teman. Lanjut contoh kedua, Kak aku pengen punya tim reseller yang laris, pengen punya tim reseller yang semangat. Pertanyaan pertama adalah, apakah kamu sudah semangat dan laris? Belum. Lah terus kamu mengharapkan mereka itu pintar dari siapa guys? Ya mungkin ketika kita beruntung bisa sih dapat reseller yang udah pintar dari sononya, cuma itu kan 1 banding berapa gitu. Nah kalau kamu tuh jadi reseller, kamu tuh pengen punya admin yang seperti apa? Oke, kalau aku menjadi reseller, aku pengen punya admin yang aktif setiap hari, meskipun ya kadang ada beberapa reseller lain yang gak semangat kan. Cuma ada aku yang nunggu katalog setiap hari mbak. Ada aku yang siap manut kepada kamu mbak. Cuma mbak ini malah sibuk sendiri, malah gitulah. Terus ngarep punya tim reseller yang sukses. Dari mana asalnya? Tidak ada. Wong kamu aja sebagai admin kayak gitu, terus tim sukses kamu mau gimana cara pintarnya? Guys, jadi kalau kamu merasa kok tim aku nggak berhasil ya mbak, dropshipperku kok nggak pada laris, resellerku kok nggak pada aktif, kamu aja sebagai pemimpin, maaf ya, kurang bertanggung jawab gitu. Kamu nggak memastikan apa sih yang menjadi kendala mereka, terus kamu mungkin kurang memperhatikan mereka. Kamu mau ngechat mereka kalau mereka lagi ada format order doang, kalau nggak ada ya kamu cuekin. Ya terus apakah itu adalah sikap admin impian? Apakah itu adalah sikap pemimpin grup reseller impian? Kan tidak. Jadi kamu ngaca-ngaca aja ya guys. Kalau kamu mikir kenapa ya resellerku tuh jelek-jelek, nggak kayak resellernya si A. Bukan resellernya yang jelek, tapi kamunya yang menggemaskan gitu loh. Oke, semoga bisa dipahami 2 cara berpikir ini ya. Yang pertama tadi, gimana caranya kita memanifestasikan suatu barang? Ya kita mikir kalau kita jadi barang itu kita pengen punya owner yang seperti apa. Yang kedua, gimana caranya memanifestasikan suatu keadaan? Ya kita mikir kalau kita kepengen punya cowok yang begini, biasanya ceweknya kayak gimana sih gitu. Kalau kita pengen punya tim yang begini, biasanya ketuanya tuh gimana sih gitu. Jadi mungkin segitu dulu yang bisa aku sharingkan kali ini. Semoga bisa kalian manfaatkan dengan baik ya ilmu yang sudah saya ilmu ya intinya insight ya mbak, insight yang sudah saya pelajari ini. Semoga kamu bisa cepat-cepat berhasil dalam bermanifestasi. Jangan lupa bukan tinggalkan ya. Jangan lupa kasih tahu aku kalau kamu udah berhasil pakai tips aku tunggu karena itu sangat berarti buat aku. Terima kasih sudah menonton and see you in another video. Bye bye.